Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan Ibu Ami dalam mata pelajaran tematik. Tema 1, pembelajaran yang kedua. Dengan submata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua dalam pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lalu apa yang kita pelajari hari ini? Mari kita simak. Oke anak-anak, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi mengenai perkembangbiakan pada hewan. Berkembang biak adalah proses terbentuknya suatu individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan sendiri adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Adapun pembahasan materi kali ini yaitu bahwasannya perkembangbiakan hewan terdiri dari dua jenis ya anak-anak. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan yang kedua ada perkembangbiakan hewan secara generatif. Anak-anakku, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan pada hewan, yaitu materi tematik, tema 1, pembelajaran yang kedua, submata pelajaran IPA kelas 6. Sebelum belajar lebih jauh lagi, ada pula tujuan pembelajaran materi video kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan dan mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan, baik secara generatif maupun secara vegetatif. Oke ya anak-anak, langsung saja mari kita mulai pembelajaran kali ini. Nah anak-anak, seperti yang Ibu Ami bilang tadi bahwasanya jenis perkembangbiakan pada hewan ada dua, yaitu ada vegetatif dan ada generatif. Untuk perkembangbiakan hewan secara vegetatif sendiri, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina, atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja ya anak-anak. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke anak-anak,
Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, lalu apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif maupun secara generatif? Mari kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke anak-anak, perlu kalian ketahui jenis perkembangbiakan itu ada dua. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan secara vegetatif sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan dengan cara tunas. Kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi. Lalu yang ketiga perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Lalu untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis ya anak-anak. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar. Dan yang ketiga ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Lalu apa sih perkembangbiakan secara tunas? Apa itu perkembangbiakan secara fragmentasi? Apa itu perkembangbiakan secara membelah diri? Apa itu perkembangbiakan ovipar? Apa itu perkembangbiakan vivipar? Dan apa itu perkembangbiakan ovovivipar? Nah, akan kita bahas berikut ini. Jadi, kalian harus simak video ini dengan baik-baik. Oke? Anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang Ibu Ami sampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara tunas. Oke, tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah hidra ya anak-anak. Jadi, dapat dilihat bahwa gambar yang ada di samping teks tersebut adalah hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar ya anak-anak. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan pada gambar nomor 1 ini, di mana ini merupakan hidra dewasa ya anak-anak. Nah, pada hidra dewasa ini tumbuh tunas atau calon anak. Jadi ini merupakan tunas dari hidra, kemudian di gambar kedua tunas mulai tumbuh dan di gambar ketiga tunas sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh mulut dan juga tentakel. Nah, cabang-cabang ini merupakan tentakel dari tunas hidra ya anak-anak. Kemudian di gambar yang keempat, apabila tunas sudah cukup dewasa, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya ya anak-anak. Jadi kalian bisa perhatikan
Tunas yang awalnya menempel di sini kemudian terlepas apabila sudah cukup dewasa dan nantinya tunas ini akan menjadi individu baru atau hidra yang baru anak-anak. Selain hidra, hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah anemon laut. Anak-anak, ada yang tahu tidak anemon laut itu apa? Itu loh, kerabat dekat dari hewan karang dan juga tempat bagi ikan badut. Ini adalah merupakan binatang ya anak-anak, bukan tumbuhan. Binatang ini merupakan salah satu biota laut yang digemari oleh kalangan pecinta akuarium hias air laut. Bentuk tubuhnya menyerupai bunga karang dengan warna-warni yang indah pada tubuhnya. Anemon laut ini merupakan hewan lunak yang tergolong dalam hewan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Anemon ini juga diketahui dapat memiliki puluhan hingga beberapa ratus tentakel di tubuhnya. Anemon laut juga ternyata beracun loh anak-anak. Walaupun beracun, si ikan badut tidaklah terpengaruh oleh sengatan anemon. Bahkan sebagai tuan rumah, ia melindungi mereka dari predator di antara tentakelnya. Selain hidra dan juga anemon laut, ada beberapa hewan yang berkembang biak secara tunas loh anak-anak, seperti porifera atau bunga karang dan juga coelenterata atau ubur-ubur. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas beserta contoh-contohnya. Nah, selanjutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme atau individu baru yang mirip dengan induknya. Reproduksi dengan cara fragmentasi terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Tahap kedua yaitu tahap regenerasi, di mana terbentuknya bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian dari setiap potongan tubuh induk tersebut. Nah, pada akhirnya terbentuklah individu baru yang mempunyai bagian tubuh lengkap dari setiap potongan tubuh tersebut. Fragmentasi ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun dapat terjadi akibat ulah manusia maupun kerusakan alami oleh lingkungan atau pemangsa. Nah, contohnya itu adalah cacing planaria, seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar dari cacing planaria, di mana tubuh cacing planaria ini apabila terpotong, bagian tubuhnya akan bisa menjadi individu baru, ya anak-anak. Nah, di sini yang terpotong itu adalah bagian kepala dan juga ekornya. Maka nantinya bagian kepala ini akan tumbuh tubuhnya dan ekor sehingga menjadi individu baru. Begitu juga dengan ekornya yang akan tumbuh kepala dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian tubuh ini juga akan tumbuh kepala dan tumbuh ekor sehingga menjadi individu baru. Nah, jadi itulah cara perkembangbiakan dengan fragmentasi, yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang nantinya akan menjadi individu baru. Selain cacing planaria,
Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah spons, bintang laut, cacing pipih, dan masih banyak lagi. Kemudian, selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga, yaitu ada membelah diri ya anak-anak. Jadi, membelah diri merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar, yang akan menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Proses hewan membelah diri adalah dengan membelah inti sel. Kemudian, cairan dan dinding selnya membelah. Akhirnya, setelah membelah, jadilah dua individu baru. Lalu, apa saja sih contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri? Yuk cari tahu bersama-sama. Nah, contohnya itu adalah amoeba. Oke, ini merupakan contoh dari amoeba ya anak-anak. Jadi terlihat seperti tidak beraturan. Nah, yang bulat ini itu disebut dengan inti sel. Kemudian, bagian luarnya ini disebut dengan sitoplasma. Oke, jadi pada gambar nomor 1 ini merupakan hewan amoeba dewasa. Kemudian di gambar nomor 2, hewan amoeba ini berkembang terus untuk membelah tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang terbelah itu adalah sitoplasma dan juga inti selnya. Kemudian pada gambar yang ketiga itu sudah terlihat inti selnya memisah ya anak-anak, dan juga sitoplasmanya juga akan memisah. Kemudian di gambar nomor 4 itu inti selnya sudah jelas terlihat dan juga sitoplasmanya akan terpisah. Lalu di gambar nomor 5 mengalami perkembangan, yaitu pembelahan inti sel dan juga pembelahan sitoplasma. Dan di gambar yang ke-6 yaitu tubuh amoeba sudah terbelah menjadi dua ya anak-anak. Jadi ini merupakan amoeba 1 dan amoeba 2 yang awalnya berasal dari satu amoeba. Nah, jadi membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah tubuh menjadi dua, yang dalam hal ini adalah inti sel dan juga sitoplasmanya yang terbelah. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa hewan amoeba ini hanya bisa kita lihat jika kita menggunakan kaca pembesar ataupun menggunakan mikroskop ya anak-anak. Jadi sampai sini paham ya kalau amoeba itu kecil. Selain amoeba, hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah Ciliata dan Flagellata caudatum. Nah, anak-anak nanti bisa mencari tahu sendiri ataupun bertanya kepada kakak ataupun saudaranya kalian masing-masing. Apa itu Ciliate dan apa itu Flagellata caudatum. Jadi itulah 3 perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu yang terdiri dari tunas, fragmentasi, dan juga membelah diri. Oke ya anak-anak, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau bisa disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3 jenis,
yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu apa saja sih perbedaan dari perkembangbiakan ketiga jenis tersebut? Mari kita lanjutkan belajar. Nah, seperti yang Ibu Ami sampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif ini terdiri dari 3 jenis ya anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara ovipar atau bertelur. Tentu kalian tidak asing lagi bukan mendengar kata ovipar? Karena di kelas 3 kalian sudah mendapatkan materi ini kan ya? Jadi di video kali ini Ibu akan mengingatkan kembali. Oke anak-anak, berikut ini merupakan ciri-ciri dari hewan ovipar. Di mana yang pertama, hewan ovipar tidak memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Kemudian yang kedua, hewan ovipar tidak memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga, hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Dan yang keempat, hewan ovipar itu mengerami telurnya hingga menetas. Oke, jadi itu ciri-ciri dari hewan ovipar ya anak-anak. Ovipar sendiri merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh dari hewan unggas misalnya ayam. Nah, kalian bisa perhatikan ayam itu tidak memiliki kelenjar mamai dan juga tidak memiliki daun telinga. Kemudian juga tidak menyusui anak-anak dan juga mengerami telurnya hingga menetas. Nah, ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam telur yang sudah ditelurkan oleh induk hewan, terdapat embrio yang nantinya akan menetas dan menghasilkan anak hewan yang serupa dengan induknya. Telur ini di dalamnya ada calon individu baru yang disebut dengan embrio. Setelah terjadi pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam telur. Telur embrio pada hewan ayam ini akan menunggu waktunya sampai bisa menetas sempurna. Kira-kira memerlukan waktu sekitar 21 hari atau 3 minggu. Lalu, contoh hewan ovipar selanjutnya dari jenis ikan ada ikan lele. Ikan lele masuk dalam klasifikasi ikan ovipar. Sehingga ikan lele mampu bertelur dan menghasilkan bibit-bibit ikan dengan jumlah banyak. Dalam satu kali bertelur, ikan lele dapat menghasilkan puluhan bibit. Oleh karena itu, ikan lele menjadi salah satu jenis ikan yang menjanjikan jika dipilih untuk dibudidayakan. Ikan lele memiliki kebiasaan melakukan pemijahan atau melepaskan telur dan sperma untuk pembuahan saat hujan tiba. Sebab hujan akan memberikan feromon atau hal yang mampu merangsang, yaitu bau tanah. Akibat bau tanah tersebut, ikan lele terangsang untuk melakukan aktivitas seksual. Saat hujan datang, akan terjadi perkawinan pada ikan lele yang sudah matang gonatnya. Selanjutnya, salah satu hewan reptil yang berkembang biak dengan cara ovipar adalah kura-kura. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Sekali bertelur,
Kura-kura dapat menghasilkan puluhan telur dan ratusan telur yang dihasilkan oleh penyu. Ketika akan bertelur, kura-kura akan menggali tanah atau pasir sedalam 10 cm untuk menyimpan telurnya. Setelah meletakkan telur di dalam tanah, induk kura-kura akan mengubur telur-telurnya dengan campuran tanah atau pasir. Feses dan urin yang akan mengeras sehingga dapat menghangatkan dan melindungi telur-telurnya dari predator. Setelah kurang lebih 2 bulan, telur akan menetas dan menjadi bayi kura-kura. Jenis kelamin ditentukan oleh suhu tanah atau pasir tempat telur tersimpan. Apabila suhu terlalu panas, akan banyak menghasilkan kura-kura betina, dan jika suhu terlalu dingin akan banyak menghasilkan kura-kura jantan. Selain dari ketiga jenis hewan tadi, ada banyak hewan lain yang juga berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Mulai dari jenis unggas, reptil, dan juga ikan. Nah, itu tadi hewan ovipar atau bertelur. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua ada vivipar atau beranak ataupun melahirkan. Hewan vivipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Biasanya terjadi pada hewan mamalia. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina. Selama di dalam kandungan embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Nah, jadi ciri-ciri dari hewan vivipar atau beranak ataupun melahirkan ini yaitu yang pertama itu memiliki kelenjar mamae atau kelenjar susu atau puting susu. Kemudian yang kedua memiliki daun telinga. Kemudian yang ketiga induk melahirkan dan menyusui anaknya. Kemudian ciri hewan vivipar selanjutnya adalah termasuk hewan mamalia. Dan ciri yang kelima yaitu memiliki rahim. Nah, untuk contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah gajah. Oke, gajah ini termasuk hewan vivipar ya anak-anak, karena gajah itu melahirkan anaknya. Gajah adalah hewan yang bertubuh sangat besar dan memiliki belalai dan juga daun telinga yang sangat lebar. Periode kehamilan gajah berkisar antara 18 sampai 24 bulan. Umumnya, gajah betina dewasa hanya bisa melahirkan antara 4 sampai 5 kali ya anak-anak. Inilah yang membuat populasinya makin terancam mengalami kepunahan jika enggak dijaga baik-baik dari faktor-faktor yang mendorong kepunahan di alam liar. Lalu contoh hewan selanjutnya adalah kera. Semua kelompok primata adalah mamalia yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Kera akan mengalami kehamilan setelah proses pembuahan. Dengan masa kehamilan yang berbeda-beda untuk masing-masing kera karena adanya perbedaan faktor fisiologis. Selain kera dan juga gajah, contoh hewan vivipar itu masih banyak lagi ya anak-anak, yaitu seperti ada anjing, kuda, ada sapi, ada domba, dan lain sebagainya. Jadi itu tadi ciri-ciri hewan vivipar dan juga contoh-contohnya ya anak-anak. Nah anak-anak,
Selanjutnya, jenis perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga itu ada hewan ovovivipar atau bertelur sekaligus beranak atau melahirkan. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut tidak akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Jadi perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya. Adapun ciri-ciri dari hewan ovovivipar yaitu yang pertama, embrio tumbuh dan berkembang di dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Nah, jadi embrio ini merupakan calon bayi atau calon anak-anak. Perkembangbiakan dengan cara ovovivipar ini merupakan perpaduan cara bertelur dan juga cara melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina ovovivipar juga bertelur ya anak-anak. Akan tetapi telur tersebut berkembang di dalam tubuh induknya dan ketika dirasa sudah cukup umur, maka telur tersebut akan menetas dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan ya anak-anak. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hewan ovovivipar itu mengerami telurnya di dalam tubuh induknya. Dan ketika sudah menetas, barulah dikeluarkan keluar tubuh induknya dengan cara melahirkan. Nah, jadi cara seperti inilah yang disebut dengan telur sekaligus melahirkan ya anak-anak. Oke, ciri yang kedua yaitu hewan ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali platypus. Nah, berikut ini merupakan contoh hewan ovovivipar yaitu yang pertama ada kuda laut dan juga ada platypus. Platypus merupakan hewan semi akuatik yang umumnya ditemukan di benua Australia. Hewan ini umumnya berkembang biak dengan cara bertelur seperti kelompok burung. Akan tetapi, platypus ternyata hewan yang istimewa anak-anak, sebab ia ternyata memiliki kelenjar susu seperti mamalia yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Maka dari itu, para ahli biologi memasukkan platypus sebagai kelompok hewan ovovivipar. Contoh hewan ovovivipar berikutnya yaitu kadal. Hewan ini diketahui menyimpan telur di dalam tubuhnya. Embrio kadal akan tumbuh dengan memanfaatkan kuning telur sebagai nutrisi. Saat embrio sudah berubah menjadi individu baru, maka induk kadal akan melahirkannya. Reptil berkaki 4 dengan berkulit bersisik ini bisa kita temukan di tanah yang gempur atau berpasir. Namun ada juga kadal yang hidup di pepohonan. Selain platypus dan juga kadal, masih banyak lagi hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar ya anak-anak, seperti bunglon, salamander, iguana, dan lain sebagainya. Nah, perlu diingat ya anak-anak, hewan-hewan yang termasuk ovovivipar itu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Nah, inilah yang disebut dengan hewan platypus. Jadi, hanya platypus yang memiliki kelenjar susu dan menyusui anaknya. Oke,
Jadi itulah yang dimaksud dengan hewan ovovivipar dan juga ciri-cirinya beserta contoh-contohnya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai perkembangbiakan pada hewan. Semoga anak-anak paham ya. Oke anak-anak, jadi demikian informasi atau penjelasan yang bisa Ibu Ami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu Ami sampaikan dan Ibu Ami jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui penjelasan maupun informasi ini. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran terbaru dari Ibu Ami. Oke anak-anak, akhir kata Ibu Ami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.